Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton channel Dimensi Rumah, alhamdulillah di siang yang berbahagia ini penuh berkah, penuh rezeki dan penuh kebaikan untuk penonton kami. Penonton channel Dimensi Rumah, pada siang hari ini kami transaksi tanah di Kapling Salima 1, Kapling 5, di mana konsumen kami ini ada story yang menurut kami ada banyak inspirasinya untuk penonton kami, di mana Kapling Salima 1 ini dipilih karena memang pemandangannya tanah landscape terasiring, jadi langsung posisi tanahnya paling belakang dan menghadap tanah terasiring, itu yang dicari dan feel-nya dapat ketika ngecek. Terus yang kedua adalah harganya terjangkau per meter 500, karena di sini rata-rata tanah kapling itu rata-rata sudah di atas juta, jadi menarik secara budget. Yang ketiga yang menarik, konsumen kami ini tadinya cenderungnya kepingin beli di tempat lainnya, di tempat kawasan wisata yang sudah ikonik di Indonesia, tetapi akhirnya dengan berbagai pertimbangan ambil di Jogja. Ada banyak pertimbangan kenapa ambil di Jogja. Konsumen yang ambil di Kapling 5 Salima 1 ini datang hari ini PPJP di Notaris Ibu Indah di Jalan Wates KM 1. Ibu Indah, silakan yang mau transaksi sertifikat bisa di Notaris Ibu Indah. Kami sudah sering pakai dan kredibilitasnya baik. Karena ini kami hari ini mengadakan PPJP karena sertifikatnya lagi proses kita turun waris, insya Allah akhir tahun dah rampung dan lancar. Hari ini PPJP dan yang datang ini Mbak Lia, ini adalah putusan dari customer. Mbak Lia ini customernya adalah keluarganya ada di New Zealand. Insya Allah rencana dengan tempat yang menarik di Salima 1, ini rencana insya Allah mau dibuat villa dengan konsep-konsep yang nanti ada 2 lantai dan konsep-konsep yang menarik gitu. Nonton channel Dimensi Rumah, Jogja ini banyak diambil oleh customer kami karena memiliki karakter budaya Jawanya. Yang kedua adalah tempat pariwisatanya butuh sekali, masih terbuka lebar para investor untuk investasi di Jogja, sehingga ekosistem wisata Jogja semakin terintegrasi antara tempat tinggal, antara penginapan, kuliner, wisata budaya, pantai, dan paket-paket wisata yang ada di Jogja. Semakin keterpaduan orang pada beli tanah dan investasi di Jogja, maka kualitas wisata yang ada di Jogja semakin menarik, itu memiliki karakter masing-masing. Bali dengan karakternya sendiri, dengan alamnya, dengan masyarakatnya. Jogja dengan karakter Jawanya, dengan karakter Sumeleh masyarakatnya, dengan suasana tenangnya Jogja, itu ada kekuatan tersendiri termasuk alamnya itu. Nah, pada siang hari ini kami ingin ngobrol-ngobrol dengan pembeli kami, wakil dari keluarga, yang beli adalah keluarganya di New Zealand, yang ditugaskan adalah Mbak Lia. Ini Mbak Lia ini jauh-jauh dari Malang hari ini untuk transaksi sana. Menurut Mbak Lia, apa latar belakang yang paling kuat untuk mengambil kapling di Salima 1 di Dimensi Rumah ini, Pak? Silahkan. Memang yang pertama itu lebih ke investasi ya Pak ya. Lebih ke investasi dan melihat perkembangan di Kulon Progo ini mulai naik, mulai naik. Dan ya kami memiliki keinginan memiliki tanah atau istilahnya aset yang view-nya itu bagus. Jadi pertama-tama kamu melihat view ya, dan juga kecil yang private. Jadi sehingga kalau dibangun villa dengan konsep kami yang istilahnya nanti bisa menarik turis mancanegara, itu oke seperti itu. Nah, jadi latar belakangnya sebenarnya itu di lokasinya juga strategis. Setelah saya sudah cek di mana-mana, posisinya itu sangat strategis sekali, dan pemandangannya atau view yang kami cari itu benar-benar dapat. Feel-nya dapat ya Pak. Iya, kemarin waktu kami cek juga langsung di sana, ya adalah auranya yang sejuk di sana, anginnya seperti itu.
baik penonton channel Dimensi Rumah, apa yang disampaikan Mbak Lia ini adalah kebanyakan dari customer yang memiliki kecerdasan membaca kekuatan Jogja. Pertama adalah tempatnya, privasinya dapat, yang kedua feel suasananya dapat, pemandangannya dapat, harganya nggak terlalu mahal, tanah kaplingan ini luasnya 205 ya Mbak, Iya, itu kita jual hanya 107 ya Pak, 106 juta itu. Dibuat konsep villa, katakanlah kalau bangunan villanya itu investasi dengan dengan infinity pool, bangunannya kurang lebih sekitar 300, tanahnya 100, itu hanya investasi 400. Sebagai informasi, villa dengan infinity pool di Jogja, dengan suasana yang privatnya dapat, pemandangannya dapat, akses kemana-mana nggak jauh, itu rata-rata semalam 1 juta. Informasi dari yang sudah pada bangun, baik rekan kami maupun mitra-mitra kami yang kami sharing-sharing itu, rata-rata hari bulan biasa itu villa-villa dengan konsep tadi itu okupansinya pas sepi-sepinya 50%. Pas bulan-bulan rame itu rata-rata 80%. Berarti kurang lebih kalau dengan investasi 400, kurang lebih 1 bulan omset kotor kalau okupansinya 50% sekitar 15 jutaan. Katakanlah operasional dan lain sebagainya bersih sekitar 10 juta. Kalau 1 tahun itu untuk uang balik modal 120, butuh sekitar 2 tahun lebih, 2,5 tahun aset bisa balik. Satu sisi nilai propertinya naik, satu sisi setelah tahun ketiga adalah sebagai passive income. Dan momentum seperti ini tidak setiap tahun dapat di Jogja. Mungkin 2 tahun lagi Jogja sudah nilai perkembangan propertinya sudah naiknya luar biasa. Tanah-tanah yang dengan spek pemandangannya bagus, view-nya bagus, kalau sudah jadi itu naiknya bisa 4 kali. Sebagai informasi, daerah Nanggulan seperti Geblek Pari, Ampirono itu sebelum COVID itu per meternya hanya 300. Sekarang rata-rata paling murah 1,5 juta. Artinya ketika ekosistemnya sudah mulai berkembang, kenaikannya bisa 3 kali 4 karena pemainnya sudah terlalu kuat untuk investasi ke sana. Momen sekarang itu Jogja Barat, khususnya daerah Kulon Progo, sebagaimana yang disampaikan Mbak Lia, itu momen yang paling tepat untuk investasi sekarang. Jadi bagi penonton kami, tanah-tanah yang di kriteria yang seperti yang saya sampaikan Mbak Lia itu di link-link kami masih ada, masih banyak. Silahkan tonton di channel kami, baik konten-konten sebelumnya maupun berikutnya. Masih banyak yang masih menarik dengan harga terjangkau, tetapi memiliki prospek ke depan cukup bagus karena Borobudur, Jogja, Menoreh ini menjadi prioritas wisata yang menjadi program utama pemerintah Indonesia. Jadi selain Labuan Bajo, Borobudur dan Menoreh itu menjadi program utama. Jadi kalau kita jalan ke Borobudur, infrastrukturnya dibuat besar-besaran, di Menoreh dibuat mudah Menoreh, jalan-jalannya dibuat halus, karena untuk menyambut, mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga wisata-wisata Indonesia itu menyebar di seluruh tempat-tempat yang oleh pemerintah itu bisa di konsep untuk bisa dimajukan, kayak Danau Toba, itu salah satunya. Kalau di Jogja adalah ada di Borobudur dan Menoreh, jadi program pemerintah. Jadi sangat pertumbuhannya sangat bagus. Sekarang jalan tol sudah mau proses pembangunan dan tahun depan sudah mulai operasional untuk tol Klaten, Solo Klaten. Tahun 2025-nya kemungkinan pada Klaten bandara sudah operasional. Jadi ketika sudah ada tol, transaksi orang-orang yang melihat prospek di Jogja, khususnya daerah Kulon Progo sudah pada masuk, maka ekosistem wisatanya akan hidup dan tentunya itu suatu impian kita semuanya, Jogja menjadi suatu ikon perwakilan wisata budaya Jawa. Ini aja untuk penonton kami. Mudah-mudahan Mbak Lia transaksinya ini lancar. Nanti setelah selesai langsung dibangun. Kalau mau konsultasi desain, kita ada studio arsiteknya Mbak. Kalau kepengen bangun,
Kita juga siap ada timnya untuk demikian kalau butuh di manajemen asetnya, kita ada manajemennya. Itu kita punya manajemen Bayi Ayem dan manajemen Omah Renjana. Bisa dibuka di link kami. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.